Kembali di News Pagi pemirsa, 6 kios pedagang kaki lima yang ada di selatan stasiun Wates dibongkar oleh petugas Satpol PP. Pembongkaran diwarnai protes dari pedagang. Puluhan petugas Satpol PP Kabupaten Kulon Progo membongkar sejumlah lapak pedagang di area stasiun Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. Total ada sebanyak 6 kios pedagang yang dibongkar petugas. Pembongkaran kios pedagang ini sebelumnya sempat diprotes pedagang. Menurut pedagang, proses pembongkaran mendadak dan mereka tidak pernah mendapatkan surat pemberitahuan sebelumnya. Bahkan para pedagang mengaku pernah dijanjikan untuk diberikan lapak untuk berjualan oleh pihak PT KAI. Sudah memberikan janji pada kita sebelum dibongkar, waktu kita masih di dalam, itu akan dibuatkan dalam waktu 2 bulan. Tapi waktu sampai berjalan sampai hari ini, sampai detik ini tidak ada realisasi dari PT KAI. Sekarang PT KAI dengan Pemda serta-merta menggusur kita. Pemda tanpa SP1, SP2 dengan dasar ini tanah dari PA, kita sangat menyayangkan. Kenapa Pemda seperti itu? Namun hal ini dibantah oleh pihak Satpol PP. Menurutnya, penertiban kios dilakukan sesuai surat perintah Bupati Kulon Progo dan surat permohonan dari pihak PT KAI. Apa yang dilakukan oleh kita saat ini tidak keluar dari koridor hukum ketika kemudian permintaan dan sebelum sudah dilakukan. Sehingga upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh PT KAI, oleh teman-teman perdagangan, supaya agar teman-teman pedagang ini bisa lebih mendapatkan hak-haknya itu sudah dilakukan. Sementara itu, pihak PT KAI Daop 6 juga mengaku telah menyediakan kios di area stasiun yang bisa disewa pedagang. Namun hingga kini belum ada titik temu antara kedua pihak. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo melaporkan. Semarakan HUT RI, ratusan ex-napi teroris ikut jambore yang diadakan Densus 88 di Bogor, Jawa Barat. 300 mantan narapidana kasus terorisme diajak untuk mencintai Indonesia dalam Jambore Pejuang Damai yang digelar di Lewi Pengaduan, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut Kadensus Anti Teror Polri Irjen Martinus Hukom, selama ini para anggota Polri bukan sekedar menangkap mantan napi teroris, namun dilakukan juga pendekatan serta pembinaan. Dalam kegiatan ini, Ketua MUI Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis turut menyampaikan tausiah kepada mantan napi teroris soal jihad dan keadilan. Merupakan event mengumpulkan para ex-napi ter, kurang lebih ada 300 orang di sini. Kami ingin menampilkan satu wajah baru dari penegakan hukum di bidang anti terorisme yang berbeda, yaitu kita mencoba untuk tidak sekedar memenjarakan badan, tapi juga kita mengakui mereka sebagai manusia. Informasi lain pemirsa, emosi menjadi motif Verdi Sambo menghabisi nyawa Brigadir Joshua. Meski demikian, alasan penyulut emosi Verdi Sambo hingga kini masih simpang siur. Menurut Polri, motif tersebut akan dibuka di persidangan. Benang kusut kasus tewasnya Brigadir Joshua alias Brigadir J perlahan mulai terurai. Namun sejumlah hal masih menjadi tanda tanya, termasuk motif pembunuhan yang dilakukan Irjen Verdi Sambo terhadap Brigadir J. Dua pihak, baik pihak Brigadir J maupun Verdi Sambo, mengungkap hal yang berbeda. Pihak Brigadir J menyebut pendiam mengetahui rahasia yang disimpan Verdi Sambo yang kemudian disampaikan ke istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Maka diduga dia memberitahu bahwa si bapak pergi dengan wanita-wanita yang cantik itu, yang sudah diketahui oleh publik gitu ya. Maka atas informasi ini, maka diduga terjadi pertengkaran rumah tangga, yaitu antara si bapak dan ibu menjadi sering bertengkar. Kemudian terjadilah pengancaman bahwa dia akan dibunuh, akan dihabisi oleh skuad lama. Di Magelang itu juga terjadi juga tangis-menangis, yaitu si ibu menangis karena bertengkar dengan si bapak, dan si bapak diduga pulang duluan dia. Perginya sama-sama, pulangnya duluan. Nah, pulang duluan ini diduga untuk mempersiapkan untuk pembunuhan terencana. Sementara pihak Verdi Sambo menuding adanya pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri Chandrawati.
Namun belakangan, Ferdy Sambo melalui kuasa hukumnya menyampaikan permintaan maaf karena telah memberikan informasi yang tidak benar. Secara tulus meminta maaf dan memohon maaf sebesar-besarnya, khususnya kepada rekan sejawat Polri beserta keluarga, serta masyarakat luas yang terdampak akibat perbuatan saya yang memberikan informasi yang tidak benar, serta memicu polemik dalam pusaran kasus Durian 3 yang menimpa saya dan keluarga. Sementara pihak Polri mengatakan motif pembunuhan Brigadir Joshua akan dibuka di persidangan. Ini Pak Kabar Eskrim menyampaikan harus menjaga perasaan dua pihak. Baik pihaknya dari Brigadir Joshua maupun pihaknya dari saudara FS. Dan Pak Menko Polhukam juga sudah menyampaikan juga. Karena ini masalah sensitif nanti akan dibuka di persidangan. Ya di persidangan silakan. Ya kalau misalnya dikonsumsi ke publik, nanti timbul image yang berbeda-beda. Karena ini materi penyidikan dan semuanya nanti akan diuji di persidangan. Insya Allah nanti akan disampaikan di persidangan. Selain terkait motif yang masih simpang siur, rekaman CCTV dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua tiba-tiba beredar. Polri menyebut CCTV tersebut adalah barang bukti yang disita oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Baradae mengatakan, seharusnya barang bukti tersebut dijaga dengan baik. Di mana barang bukti yang sifatnya pro justisia itu diamankan oleh kepolisian, disimpan oleh penyidik, dijaga, sangat dijaga, nggak boleh bocor, dibikin labeling, ini barang bukti A, B, C, D, dicatat. Kemudian disimpan di tempat penyimpanan barang bukti, terkunci, dibikinlah risalah barang bukti. Ini nanti dijadikan bagian dalam suatu dokumen untuk dikirim bersama dokumen-dokumen BAP lengkap, dikirim ke kejaksaan sama barang buktinya nanti. Tapi barang bukti disimpan dulu nih. Ketika barang bukti sudah ketika dokumen sudah lengkap dan jaksa bilang setelah dianalisa, oke, bisa P21 masuk ke tahap 2. Ketika tahap 2 barulah dibawa barang bukti ini dalam pengamanan yang ketat, dibawa ke kejaksaan. Kronologi penembakan terhadap Brigadir J juga awalnya simpang siur. Sempat dikatakan terjadi baku tembak, namun belakangan penembakan hanya dilakukan oleh Baradae kepada Brigadir J atas perintah Ferdy Sambo. Meski demikian, hingga kini belum diketahui apakah Ferdy Sambo ikut menembak Brigadir J saat kejadian. Bareskrim Polri hentikan penanganan kasus dugaan pelecehan terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Sementara sebelumnya, Ferdy Sambo mengaku marah hingga tega membunuh Brigadir Joshua karena harkat dan martabatnya terluka. Bareskrim Polri resmi menghentikan kasus dugaan pelecehan terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati yang diduga dilecehkan oleh Brigadir Joshua. Menurut Bareskrim Polri, kasus tersebut dihentikan karena tidak ditemukan peristiwa pidana usai dilakukan gelar perkara. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Ya, bukan merupakan peristiwa pidana, sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa saat ini juga Bareskrim menangani LP atau laporan polisi terkait dugaan pembunuhan berencana dengan korban almarhum Brigadir Joshua. Oleh karena itu, berdasarkan hasil gelar tadi saya sampaikan perkara ini dihentikan penanganannya. Sebelumnya Ferdy Sambo mengaku emosi dan marah karena tindakan Joshua kepada istrinya Putri Chandrawati di Magelang melukai harkat dan martabatnya. Namun polisi tidak menjelaskan tindakan apa yang dilakukan Joshua kepada istri Ferdy Sambo tersebut. Atas tindakan yang dilakukan Joshua, Ferdy Sambo kemudian merencanakan pembunuhan bersama dua tersangka lain, yakni Barada Eliezer dan Bribka RR di rumah dinasnya. Bahwa di dalam keterangannya, tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua.
Oleh karena itu, kemudian tersangka FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan, untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Joshua. Syukur ini tersangka bunyi, ngomong. Kalau nggak ngomong sekalipun tidak ada masalah. Kita sudah punya alat bukti untuk memberikan sangkaan terhadap yang bersangkutan dan siap untuk kita bawa ke pengadilan. Namun usai pengakuan Sambo tersebut, kepolisian melalui Barreskrim Polri menyebutkan motif masih dalam penyidikan lebih lanjut. Dari temuan-temuan dalam penyidikan, motif soal pelecehan kecil kemungkinan dilakukan oleh Brigadir Joshua. Kalau 340 diterapkan, kecil kemungkinan. Lalu sebenarnya apa yang terjadi? Apakah pengakuan Putri Chandrawati bohong? Yang jelas skenario awal yang disusun Ferdi Sambo telah runtuh. Informasi lainnya pemirsa, dari kawasan pertambangan berubah menjadi desa wisata dengan konsep friendly tourism. Desa Perlang di Bangka Belitung masuk 50 besar ajang Desa Wisata Indonesia 2022. Ajang Desa Wisata Indonesia 2022 kali ini menyambangi Desa Perlang di Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Tengah Kepulauan Bangka Belitung. Saat menyambangi Desa Perlang, Sandiaga Uno disambut hangat dengan prosesi adat Nganggung Dulang. Desa Perlang berhasil masuk dalam daftar 50 besar desa wisata terbaik dalam ajang ADWI 2022. Sebelumnya Desa Perlang terkenal sebagai kawasan pertambangan, namun kini menjadi desa wisata yang mengedepankan konsep Muslim friendly tourism serta menjadi destinasi wisata halal pertama di Bangka Belitung. Dan saya bangga karena adik-adik ini yang mengangkat suatu semangat pasca tambang ini bisa dijadikan yang dulu mungkin dianggap musibah pasca tambang ini menjadi berkah. Dan nuansanya sangat kental, partisipasi masyarakat. Peduli pelaku UMKM, relawan pendukung Sandiaga Uno di Pilpres 2024 menggelar pelatihan digital marketing di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara dukungan kepada Ganjar Pranowo Presiden 2024 berlangsung di Bekasi, Jawa Barat, diikuti ribuan relawan masyarakat desa. Deklarasi dukungan Ganjar Pranowo Presiden 2024 berlangsung di kawasan Danau Tambelang, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Acara dihadiri sekitar 5.000 warga desa yang datang dari berbagai profesi dan tergabung dalam relawan desa untuk Ganjar Pranowo atau Des Ganjar. Ganjar dinilai sosok yang tepat menjadi pemimpin nasional 2024 mendatang karena peduli dan berjasa pada masyarakat desa. Salah satunya menyusun dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang desa sewaktu menjabat Ketua Komisi 2 DPR RI. Relawan yang mengatasnamakan UMKM Sahabat Sandi Uno memberikan pelatihan digital marketing kepada para pelaku usaha di Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka diharapkan dapat memanfaatkan teknologi untuk mendukung pemasaran produk secara global dan menjangkau target pasar melalui digital. Peserta pelatihan mendukung Sandiaga Uno maju sebagai Capres 2024 karena sosoknya yang inspiratif bagi kaum milenial yang bergerak di bidang UMKM. Pelatihan digital milenial ini dilakukan secara offline dan online selama 15 kali. Ditangkapnya Bupati Pemalang menjadi deretan panjang kasus kepala daerah yang terjerat OTT KPK. Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM Tama Satria Langkun menilai banyak hal harus dievaluasi dalam fenomena ini. Ditangkapnya Mukti Agung Wibowo menambah jumlah kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Jumlahnya sudah lebih dari 429 kepala daerah sejak Maret 2021. Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM Tama Satria Langkun menilai perlu banyak hal yang harus dievaluasi akan fenomena ini. Tama mengatakan harus ada lembaga yang serius dalam mekanisme pencegahan, sementara dalam kasus jual beli jabatan ini menunjukkan reformasi birokrasi yang dijalankan di Indonesia belum maksimal. Karena tentu saja ini memperpanjang daftar kepala daerah
yang menjadi pesakitan karena tindak pidana korupsi. Kalau kita bicara dalam satuan angka, di bulan Maret 2021 itu sekurangnya sudah ada 429 kepala daerah yang tersangka dan diproses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Artinya jumlahnya akan terus bertambah. Apalagi di tahun 2022 ini juga tidak sedikit kemudian kepala daerah yang kemudian jadi tersangka karena perkara tindak pidana korupsi. Nah, melihat dari 400-an yang banyak itu, mungkin kalau dijumlah dengan perkara yang kejaksaan bisa sampai 500, tentu saja ada banyak hal yang kemudian perlu dievaluasi. Yang pertama, kalau kita bicara soal modus, itu sebetulnya kan tidak jauh-jauh beda. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum lama ini menetapkan besaran maksimal tarif integrasi transportasi MRT, LRT, dan Transjakarta sebesar Rp10.000. Beberapa pihak menyambut baik langkah Anies. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menetapkan besaran maksimal tarif integrasi transportasi MRT, LRT, dan juga Transjakarta sebesar Rp10.000. Tarif ini berlaku apabila penumpang menggunakan lebih dari satu jenis angkutan umum. Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra menyambut baik langkah yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan. Effendi menilai langkah ini sangat membantu masyarakat di tengah kenaikan BBM di Indonesia. Langkah ini juga dinilai akan membantu masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah untuk menggunakan atau beralih ke kendaraan umum. Saya pikir integrasi tarif ini adalah suatu hal yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Jakarta ya. Saya menyebut baik, ini merupakan satu bentuk bahwa Jakarta sudah selangkah lagi menuju kota metropolitan, kota global yang maju ya. Jadi memang agak ketinggalan kita, tapi paling tidak hari ini saya dengar sudah diperlakukan, ini cukup bagus. Satu hal juga dengan kenaikan BBM yang luar biasa di Indonesia, Jakarta khususnya, kehadiran penyelarasan tarif ini pasti sedikit banyaknya akan membantu masyarakat kelas menengah ke bawah terutama untuk mempergunakan atau beralih yang selama ini menggunakan kendaraan pribadi baik motor dan lain-lain bisa beralih menggunakan kendaraan umum. Pemirsa, menjelang perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan gerakan membagikan 10 juta bendera merah putih. Bendera ini akan dibagikan sepanjang bulan Agustus 2022 ke berbagai daerah di pelosok Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kementerian Dalam Negeri mencanangkan gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih dari Sabang sampai Merauke selama Agustus 2022. Gerakan pembagian simbol negara ini bertujuan untuk membangkitkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia di seluruh pelosok tanah air dalam rangka merayakan HUT kemerdekaan RI ke-77. Hal ini dikatakan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bakhtiar dalam webinar Partai Perindo bertajuk Penguatan Nasionalisme Menuju Kebangkitan Indonesia. Ini cara kita menunjukkan dan membangkitkan kecintaan pada bangsa dan negara kita ya dengan hal yang sederhana, yang murah meriah. Ini harus menjadi kegiatan yang menyenangkan, menjadi nyaman, menyenangkan dan bersukaria. Jadi gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Gerakan ini akan di-launching oleh Mendagri Tito Karnavian pada tanggal 12 Agustus mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Satu orang tewas dan beberapa lainnya terluka saat tenda dan panggung konser di Spanyol diguncang angin kencang. Ayus Pagi akan kembali dengan informasi mancanegara.